Tidak lupa pula atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan dalam muqaddimah ceramah-ceramah saya ini kepada pengorbanan. Karena tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tegak bukan pemberian dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Semenjak tahun 1825 yang dimulai dengan perang Diponegoro sampai tahun 1945, ratusan tahun kita melawan Belanda. Bahkan sampai tahun 1948 di mana Belanda masih mengulang mau menginjakkan kakinya kembali ke Indonesia ini. Perjuangan yang banyak, pengorbanan ini harus dibaca oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jangan sampai menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Semua pemimpin bangsa ini harus mengenal sejarah bangsanya. Bagaimana berdirinya negara ini? Alhamdulillah, insya Allah yang terbesar pengorbanan bangsa Indonesia untuk Islam adalah umat Islam yang terbesar pengorbanannya. Kalau pemerintah bertanya, Pak Supron, sejauh mana pengorbanan umat Islam di dalam menegakkan negara Kesatuan Republik Indonesia, saya jawab dengan fakta yang berbicara. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Yang saya maksud kuburan itu kuburan Taman Pahlawan. Insya Allah di seluruh Indonesia tiap kota kabupaten mempunyai Taman Pahlawan. Di Serang Taman Pahlawan, di Pandeglang Taman Pahlawan, di Tangerang Taman Pahlawan, di Bogor Taman Pahlawan, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, sampai kepada Tasikmalaya, seluruhnya penuh dengan Taman Pahlawan. Sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, di situ diketemukan setiap kota kabupaten ada Taman Pahlawannya. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Sensus Taman Pahlawan itu tanyakan, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Maka yang memimpin bangsa sekarang ini harus tahu sejarah bangsanya, bahwa umat Islamlah yang menegakkan NKRI ini dengan tidak mengurangi jasa kelompok-kelompok lain seperti saudara kita yang beragama Kristen, saudara kita yang beragama Hindu, Buddha dan lain-lainnya. Mereka pun ikut berjuang. Tapi 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini pengorbanan, dan pengorbanan. Kemudian setelah Bung Karno ingin mendirikan negara ini, Bung Karno mencari formatnya negara ini kayak apa.
apa berdasarkan kebangsaan, apa berdasarkan agama. Dibetullah 60 orang oleh Bung Karno untuk mencari format negara ini kayak apa. 60 orang ini gagal, tidak mendapatkan persetujuan. Akhirnya Bung Karno mendirikan 9 orang untuk bermusyawarah mencari format negara ini, termasuk Bung Karno, Bung Hatta dari golongan Kristen, itu termasuk A.A. Maramis, termasuk dari golongan nasionalis Muhammad Yamin, banyak lagi tokoh-tokoh lainnya, ya termasuk Kahar Mudakir, termasuk Abi Kusno, termasuk Pak Wahid Hasim, termasuk juga dari tokoh-tokoh lainnya sebanyak 9 orang. 9 orang ini menggodok bagaimana format negara ini. Akhirnya tercapai satu kesepakatan. Negara Republik Indonesia sebagai negara Republik Indonesia, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini format yang disetujui oleh semua kelompok, baik nasionalis maupun agama, ditandatangani sempurna. Itulah Bung Karno menyebutkan ini yang termasuk